Kita tunggu 5 menit lagi ya buat temennya biar masuk. Karena masih 14 partisipan. Baik, udah 21. Oke, silahkan dibuka videonya masing-masing. Videonya di-on-kan semua. Oke, alat tulis sudah siap ya. Kemudian kalian juga buka modul matriknya. Kemarin ada kan buku modul matrik sudah dibagikan. Ya, modul yang bab matrik. Kalian. Suaranya Bruni terdengar jelas nggak? Terdengar, Bu. Oke. Jelas, Bu, jelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Oke. Nah, hari ini, pertemuan keempat ini kita mau menuntaskan bab matriks yang akan digunakan untuk nanti di materi di materi persamaan diferensial. Setelah ini, karena nanti kurang 3 minggu lagi kita UTS kan. Nah, nanti pertemuan kali ini jika ada yang tidak paham, langsung ditanyakan ya, mumpung bisa ketemu secara virtual. Nah, ini juga modelnya kan 40 menit. Nanti kalau tiba-tiba mati, berarti masuk ke link selanjutnya. Gitu ya. Baik, kemarin yang sudah mengirimkan video, Brundu masih lihat beberapa. Sudah bagus. Itu salah satu cara buat kalian biar berani untuk presentasi, karena nggak semua orang itu bisa presentasi dengan
baik dan berani. Padahal kalau sekarang ini lebih enak kan, kalian cuma tinggal rekam video aja, kita nggak ketemu langsung, harusnya lebih berani dalam berpresentasi. Baik, kita akan mulai dari lanjutannya kemarin ya. Bunda akan share screen tentang SPL dulu. Jadi, kelihatan kan yang di share screen? Oke. Baik. Nah, di sini karena kita kemarin sudah sampai operasi baris elementer kan? Nah, tujuannya operasi baris elementer itu digunakan untuk apa di matriks? Ini akan kita bahas ke sistem persamaan linearnya. Jadi, sistem persamaan linear kan kalian tahu kalau dia bentuknya adalah persamaan dengan pangkat tertingginya adalah 1 karena dia linear. Dan nanti dia akan bentuknya grafiknya adalah garis lurus. Ya, persamaan umumnya adalah A1X tambah A2Y sama dengan B. Di sini kita ngomong A1, A2 sampai N itu adalah konstanta bilangan realnya. Nah, ini contoh-contoh persamaan linear ya. Boleh Y-nya dulu, atau yang di sini angka, ini sama aja dibolak-balik. Ini nanti kalau Y-nya mau dimasukkan, berarti di sini jadinya min satunya yang seberang sini ya. Atau secara umum seperti ini. Yang bukan persamaan linear, yang pertama pasti karena dia ada kuadratnya. Yang kedua ada sinusnya. Yang di sini ada X sama Z. Karena ada 2 variabel di sini ya. Kemudian di sini pangkat 2. Nah, kalau sistem persamaan linear berarti himpunan dari beberapa persamaan linear. Makanya disebut sistem. Dan urutan bilangan ini kan nanti ada X1, X2, X3 sampai Xn. Nanti ada bilangan X1 sama dengan S1, X2 sama dengan X2. Nah, S1, S2, S3 sampai Sn adalah solusi dari sistem persamaan linear tersebut. Contoh sistem persamaan linear salah satunya adalah ini, terus kamu cari pemecahannya. Yang paling gampang, paling awal, paling purba adalah caranya uji coba. Kamu trial error aja, masukin berapa angka yang ketika X-nya 1 dimasukkan berapa, X2 berapa, hasilnya adalah ini. Sama. Ya, tapi cara yang kedua levelnya adalah grafik. Kalau grafik itu kamu kalau sekarang bisa pakai bantuan alat alat software, tinggal bikin nanti dicari grafiknya. Substitusi, eliminasi, nanti ada metode Gauss dan metode Gauss-Jordan, ini dieliminasi. Subbab dari eliminasi ya. Kita coba metode grafik. Dulu waktu SMP pasti udah diajarin, kamu tinggal aja gambar grafiknya di bidang kartesius, kemudian kamu cari yang berpotongan. Kalau berpotongan di satu titik, maka dia punya tepat satu solusi. Tapi kalau kedua garisnya sejajar, maka dia tidak memiliki solusi. Kalau kedua garisnya berhimpit, maka solusinya tak hingga banyaknya. Jadi kalau ini berarti nanti titik potongnya ini adalah solusinya, cuma satu. Kalau dia sejajar, berarti dia nggak ada solusinya. Kalau dia berhimpit, berarti solusinya tak hingga. Semua titik-titik di sini adalah solusi dari sistem persamaan linear ini. Ini perlu diulangin mengingatkan ya. Substitusi gampang banget. Dulu udah pernah juga. Kamu substitusikan aja. X plus Y-nya sama dengan 4. Y-nya kamu jadikan sendirian di seberang kiri. Ketemu ini kamu substitusikan ke persamaan selanjutnya. Nanti ketemu solusinya salah satu, kemudian disubstitusikan lagi ke yang awal, akan ketemu solusi keduanya. Metode eliminasi. Nah, ini juga dulu sudah sampai sini waktu kalian sekolah di SMA. Mungkin SMP juga, yaitu kamu eliminasi seperti ini bentuknya, tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Nanti ketemu hasilnya adalah seperti ini. Nah, masalahnya eliminasi sama substitusi itu akan sangat gampang dan membantu ketika dia sistem persamaan linearnya hanya ada 2 persamaan dan 2 variabel.
akan lebih merepotkan ketika dia sudah 3 variabel, ada X, Y, Z. Kadang nggak nemu, kalian mumet ngitung eliminasinya. Apalagi kalau lebih dari 3, bisa 4. A, B, C, D. Apalagi sampai E. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita pakai bantuan eliminasi Gauss, sama nanti ada eliminasi Gauss-Jordan. Nah, eliminasi Gauss ini yang kalian kemarin utek-utek urusan operasi baris elementer digunakannya di sini. Jadi eliminasi Gauss itu kamu harus membutuhkan matriks. Namanya augmented matrix, itu matriks yang diperbesar dari SPL ini. Jadi ini kan sistem persamaan linier. Kamu ubah bentuknya ke augmented matrix, itu bentuknya jadi seperti ini. Kan ini kalau diubah bentuknya matriks jadi 1, 2, 1, min 1. Ini kan dari setiap konstanta yang di sini, di semua variabelnya. Kemudian X1 sama X2, ini variabelnya. Jadi kalau pakai perkalian matriks, ini ketika dikalikan kan jadinya 1X1 ditambah 2X2, kan jadinya ini. Kemudian sama dengan 4 di sini. Nah, ini kalau dikalikan juga 1 kali X1 min 1 kali X2. Nanti hasilnya kan sama seperti ini, sama dengan 2. Nah, bentuk matriks ini kamu perbesar dengan cara menggabungkan semuanya dan menghilangkan konstantanya, variabelnya. Jadi langsung 1, 2, 4, 1, min 1, 2. Yang merah ini adalah dari konstantanya, 4, 2 ini adalah hasil dari sama dengan ini. Nah, ini yang disebut augmented matrix. Nanti yang harus kamu lakukan operasi baris elementer yang di sini, yang sudah jadi satu semuanya. Gunakan operasi baris elementer yang kita kemarin pelajari sampai ketemu bentuknya identitas ya. Nah, ini contohnya. Jadi ketika ada matriks ini punya 3 persamaan dengan 3 variabel, terus kamu bentuk ke augmented matriksnya, berarti kan semua konstantanya ada di sini beserta yang di samping sama dengan ini 910. Kemudian kamu lakukan OBE sampai jadi identitas dengan ketemu yang bagian hasil akhirnya adalah 1, 2, 3. Nah, nanti ini kan berarti X1, X2-nya 0, X3-nya 0, berarti X1-nya akan sama dengan 1. X1-nya 0, X2-nya 1 kan, 1X2 tambah 0, X3 sama dengan 2, berarti ketemu X2-nya sama dengan 2. Ini 0, ini X3, berarti sama dengan 3. Nah, sudah ketemu, selesai. Nah, sampai sini dulu apakah ada pertanyaan? Subshare. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Bisa dilanjut? Apakah bisa dilanjut? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, tak lanjutkan lagi satu yang mirip sama SPL, yaitu, nah ini. Tadi kan kita ngomongnya masih tentang eliminasi Gauss ya, belum yang Gauss-Jordan. Apa bedanya eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan? Kita cek di sini. Sebelum masuk ke substitusi mundur adalah ini. Kalau eliminasi Gauss, itu mengubah bentuknya hanya menjadi eselon baris, belum direduksi. Kemudian menggunakan substitusi mundur. Contohnya ada ini yang tadi ya, ini kan kita 910 yang tadi, SPL tadi. Ini kan, matriks SPL berikut dengan menggunakan OBE diperoleh bentuk eselon baris seperti berikut. Ini cuman jadinya seperti ini. Nah, bentuknya ini kan berarti enggak identitas. Kita cek ya, substitusi mundur itu di sini aja. Jadi kalau ada substitusi mundur itu seperti ini. Ingat tadi kalau Gauss adalah sampai ekstremnya cuma baris saja ya, belum tereduksi. Jadi contohnya yang ini kan masih bentuknya matriks eselon baris. Anggap aja ini sebelumnya ini sudah dilakukan operasi baris elementer, kemudian ketemunya ini. Kamu nggak perlu melanjutkan sampai tereduksi, karena sebenarnya dia sudah bisa dicari solusinya.
Dengan cara apa? Pakai substitusi mundur. Jadi dari matriks kamu ubah lagi ke SPL. Ini kan X1, berarti kan X1-nya depannya konstantanya 1. Ditambah 3X2. Dikurangi 2X3. 0X4 nggak ditulis ya. 2X5 ditambah plus 0X6 sama dengan 0. Ini ada dari baris pertama. Ini ketemunya di sistem persamaan linear. Nanti baris kedua kamu juga tulis lagi. Yang 0, 0 biar nggak bingung nggak usah ditulis. Ini 1 adalah X3, 2 adalah plus X4, 0 X5 nggak usah ditulis. Untuk X6 kita masukkan 3X6 sama dengan 1. Untuk baris ketiga semuanya 0 kecuali X6. Berarti semuanya 0 kecuali X6 ditambah X6 sini sama dengan sepertiga. Baris keempat 0 semua aman. Nah, dari sini kamu bisa disederhanakan lagi. Bentuknya seperti ini. Ini X1-nya dia mau di kanan diselesaikan secara substitusi ya. Di sini kebetulan kalian bisa nemu satu variabel yang gampang dan sudah bisa disubstitusikan, yaitu berapa? X6. Karena di sini X6-nya adalah sama dengan sepertiga. Nah, sudah kamu substitusi aja dari X6 mau dimasukkan ke mana X3 dulu, berarti 1 min 2X4 min 3 kali X6-nya sepertiga berapa? 3 dikalikan sepertiga kan min 1, berarti 1 dikurangi min 1 habis. Makanya di sini X3-nya tinggal min 2X4. Ya. Kemudian lanjutkan lagi substitusinya ke baris 1. Ketemu hasilnya berapa? Nah, karena semua langkah persamaan sudah tersubstitusi, maka pekerjaan substitusi kan sudah selesai nih. Kita nggak bisa cari substitusi yang lain. X6-nya udah masuk, X3-nya min 2X4 dimasukkan kemana? Tidak ada lagi di sini. Ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa buat permisalan lagi. Jadi di sistem persamaan linear, itu hasilnya belum tentu 1 atau 2 solusi atau 3 solusi. Bisa lebih dari 1. Contohnya ini, X6-nya kan sepertiga, sudah jelas. Tapi di sini X3 itu sama dengan min 2X4. Berarti X3 ini akan bergantung ke X4. Mau X4-nya berapa, nanti X3-nya akan berubah. Makanya di sini kita misalkan umpamanya X4 adalah S, maka X3 itu akan min 2 kali S. Ya. Kemudian kita umpamakan X5 sama dengan T, karena di sini X5 nggak ada di sini ya, digunakan variabel ketergantungannya di sini, terikatnya T, berarti nanti X1-nya sama dengan min 2T untuk X5. Kemudian X2 kan juga jadi variabel terikat di sini, jadi kita misalkan R. Jadi ada yang 3 yang dimisalkan, yaitu X2, X4, sama X5. Ini penentunya yang dia tidak bisa dicarikan satu nilai. Jadi ini akan bergerak terus. Nah, kalau udah selesai, hasil solusinya adalah seperti ini, Bu. Iya, boleh, boleh. Karena ini adalah solusi dari sistem persamaan linear. Nanti ada namanya solusi yang trivial sama tidak trivial. Gitu ya. Nah, ini kebetulan di sini, ini contoh eliminasi Gauss. Kalau bentuknya seperti ini kan berarti dia belum reduksi, kan masih ada ini. Ya. Masih ada seperti ini. Jadi ketemu satu solusi tunggal. Boleh, boleh. Jadi kebetulan solusi tunggal. Nah, bedanya lagi sama Gauss-Jordan. Kalau tadi Gauss itu hanya matriksnya echelon baris, kalau Gauss-Jordan adalah harus barisnya tereduksi. Jadi benar-benar sampai identitas bentuknya. Atau sampai tereduksi, yang kemarin syarat-syarat disebut matriks tereduksi. Contohnya, kalau ada SPL ini berarti udah 6 variabel, kan banyak banget. Kalian kan tidak mungkin menggunakan eliminasi biasa. Nanti bisa satu hari nggak selesai. Kamu bisa ubah bentuknya ke matriks, pakai augmented matrix, kemudian kamu substitusi, lakukan operasi baris elementer yang kita sudah pelajari kemarin. Ini adalah alurnya dengan step-step yang sudah diberikan. Nah, kemudian sampai di sini kan. Nah, sampai di sini
Nah, kita cek apakah ini sudah mentok, bisa nggak direduksi lagi. Kalau tidak bisa, ya udah kita masukkan ke substitusi mundur tadi itu. Nah, akhirnya diperoleh ini. Ya, ini substitusi mundur untuk yang Gauss-Jordan. Jadi bedanya Gauss sama Gauss-Jordan adalah Gauss-Jordan sampai tereduksi, kalau Gauss cukup sampai matriks echelon saja. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Yakin? Yakin ya? Kalau ada pertanyaan langsung tanya aja loh ya. Pas di tengah-tengah Bu Rindu nerangin, kalau ada pertanyaan langsung aja di unmute terus bilang izin bertanya, seperti itu nanti biar langsung. Gimana Afi? Mau tanya? Nggak ada? Afi mau tanya enggak? Nggak ada pertanyaan? Afi gimana? Jadi tanya atau suaranya kurang kenceng ya? Halo? Afi suaramu kurang kenceng sebentar ya. Afi suaranya kok nggak dengar Bu Rindu ya? Afi apa ditulis aja? Afi? Temannya yang lain bisa bantu Afi nyampein pertanyaan? Tidak terdengar. Kedengaran juga, Bu. Oh, nggak dengar juga? Afi nggak dengar? Ya. Atau kamu chat aja Afi? Oke. Oke, kita cek. Afi, ya ditulis aja ya Afi. Oke, sambil nunggu Afi nulis, Bu Rindu mau memberikan rangkuman sedikit, yaitu tentang SPL tadi. Jadi SPL itu cara mengerjakannya bisa pakai grafik, substitusi, sama eliminasi. Biasanya kalau eliminasi biasa, itu yang variabelnya kurang dari sama dengan 3. 3 itu masih bisa, cuman agak rumit. Tapi kalau udah lebih besar dari sama dengan 3, variabelnya lebih baik kamu langsung masuk ke eliminasi dengan UBE, yaitu eliminasi Gauss, yang mana hanya sampai matriks echelon baris, atau pakai eliminasi Gauss-Jordan, yang mana harus kamu OBE sampai matriks echelon barisnya tereduksi. Ya, itu adalah rangkuman dari SPL dan hubungannya sama OBE. Seperti itu. Apakah dari rangkuman itu sambil nunggu pertanyaan Afi, apakah ada pertanyaan? Oke, tak cek. Yona, tadi mana Yona? Yon?
Yona, kalau eliminasi Gauss-Jordan itu matriksnya sampai mana? Gimana, Bu? Kalau untuk eliminasi Gauss-Jordan, matriksnya di OBE sampai apa? Di Bisa dibantu Irwan Syaikh Alam? Apa Irwan Syaikh Alam? Rio dibantu eliminasi Gauss-Jordan itu matriksnya harus sampai matriks apa di OBE-nya? Rio? Ada yang bisa bantu? Izin, Bu. Ya. Siapa? Paradiba? Matriksnya harus sampai reduksi. Baik. Matrik echelon barisnya harus reduksi. Ya, bagus. Good. Jadi, ini sesuai dengan pertanyaannya sih. Afi, kamu bisa cek di chatnya kalian. Dia nulis juga tuh everyone. Bahwa izin bertanya, misal ada soal tetapi tidak mencantumkan ketentuan menggunakan matrik Gauss atau eliminasi ya, eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan, maka menggunakan terserah atau memang ada ketentuannya sendiri. Oke, jadi tadi kan kalau Gauss, eliminasi Gauss tuh sampai matriksnya echelon saja. Tapi kalau eliminasi Gauss-Jordan, dia sampai reduksi. Nah, kamu bisa lihat kemarin kan kalau reduksi itu bentuknya sangat gampang karena udah bentuk identitas 111 gitu ya. Jadi untuk mengembalikan ke substitusi mundur, nggak perlu ngitung substitusi lagi gitu. Biasanya langsung ketemu jawabannya kalau yang bentuk matrik identitas. Kalau masih Gauss yang hanya sampai echelon baris, kamu harus melakukan beberapa langkah lagi. Ya. Nah, berarti kalau di soal tidak mencantumkan ketentuan mana, ya terserah. Dan yang paling gampang adalah pakai Gauss-Jordan. Karena sudah sampai tereduksi. Jadi nanti tinggal ketemu jawabannya. Tapi kalau di soal bilangnya gunakan eliminasi Gauss, berarti jangan sampai tereduksi. Kalau gampangnya, satu step sebelum dia tereduksi saja, biar lebih gampang. Atau sebenarnya OBE itu membantu mengurangi nilai-nilainya, jadi biar banyak nolnya kan tujuannya itu, sehingga gampang mensubstitusikannya. Tujuan dari OBE itu kalau di SPL tuh sebenarnya ke situ, banyak mengenolkan sehingga mensubstitusikannya lebih mudah. Baik, apakah ada pertanyaan lagi tentang SPL hubungannya sama operasi baris elementer? Tidak ada? Yakin? Kita lanjut materi baru loh. Oke. Kurang 10 menit lagi. Saya boleh, Bu. Apa? Yang tugas mandiri 2 nomor 1. Itu hasil akhirnya yang baris ke kolom ketiga itu arahnya nggak dapat 00 itu termasuk tereduksi atau enggak ya, Bu? Kalau misalnya seperti itu. Kamu ada fotonya nggak? Gambarnya? Kalau ada di laptop, kamu share screen? Oh, nggak ada.
Nggak ada di laptop. Oret-oretan? Berarti ditunjukin di layar. Saya susah kalau share screen, Bu. Soalnya sering keluar-keluar. Kalau saya tunjukkan gini boleh nggak, Bu? Boleh kalau begitu kelihatan, coba. Kelihatan nggak? Kayak bentar, Bu ya. Permisi. Yang Dapatnya kayak gini, Bu. Jadi atas itu nggak nol. Yang apa, Bu? atasnya nggak minus. Minus, tapi hasilnya nggak nol. Oh, nggak 100. Tapi dari langkah-langkah yang tapi dari langkah-langkah yang Bu Rindu kasih sampai situ aja, Bu. Itu termasuk tereduksi atau enggak ya? Kalau dia nggak sampai 00, berarti dia belum tereduksi. Karena kan nanti bisa di 0 kan toh sampai akhir. Hasil akhirnya 0 kan? Itu langkah keberapa, Faradiba? Gimana sih? Itu langkah terakhir, langkah ke-8, Bu. Kalau saya dapatnya kayak gitu. Oke. Biasanya kalau dia sebelum tereduksi itu satu langkah sebelumnya itu berarti dia masih eselon baris gitu. Nah, tapi di sini kemarin kan kita ngomongin kalau matriks reduksi itu nggak selalu bentuknya identitas toh. Yang matriks reduksinya. Jadi nanti ada bentuk yang benar-benar sudah nggak bisa diapa-apakan lagi, yaitu sudah bisa jadi tereduksi. Yang 108 ya, itu beda ya hasilnya ya? Ini beda ya, Bu. Berarti saya yang salah. Oke, tak share screen ya. Sampai saat ini. Yang ini kan soal nomor 1 ya? Yang ini. A-nya 03 min 30, bener nggak? Bener nggak, Faradiba? Ini soalnya kan? Iya. Iya, Bu. Nah, Iya. Oke, itu langkah keberapa, Faradiba? 8 ya? Iya, langkah ke-8, Bu. Ke-8 yang B1 sama dengan min 4, B2 ditambah B1, bener nggak? benar, Bu. Nah, tapi di sini di langkah ke-8 dia udah jadi matriks yang tereduksi. Nah, di atasnya ini yang belum tereduksi. Di atasnya lagi belum tereduksi, jadi matriks eselon. Nah, ini kebetulan di langkah ke-8 kita bisa membuat dia jadi identitas. Tapi kalau ternyata nanti di suatu matriks kamu nggak bisa membentuk dia jadi identitas, pola-polanya cuma sampai langkah 7 ini, nah maka 4 ini juga, maksudnya ada 4 di sini dia udah masuk tereduksi bisa. Karena kan udah nggak bisa lagi. Ini kan reading satunya kan di sini. Ini reading satunya di sini, ini reading satunya kan pokoknya syaratnya tereduksi kemarin ada reading satu yang lebih kiri daripada yang lainnya. Seperti itu juga bentuknya reduksi. Kalau yang masih seperti ini, itu bisa dinamakan dia sebagai, ini kan satu matriks, terus kamu rubah pakai OBE. Terus kamu rubah lagi pakai OBE di langkah 3 seperti ini. Nah, ini udah bisa jadi bentuknya matriks eselon. Kan leadingnya nggak harus 1. Sebelah leadingnya ini udah eselon, kan udah dilakukan OBE. Seperti itu ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada?
Yakin nih? Karena Bu, ya, bukannya nggak ada pertanyaan ya, Bu. Tapi saking bingungnya, nggak tahu mau nanya apa gitu loh, Bu. harus dikasih soal berarti ya. Mungkin kalau dikasih soal ngerjain bareng-bareng, ngerti, Bu. Kalau Ya, oke. Habis ini tak kasih soal aja. Tak cariin soal. Terus nanti dikerjakan bareng-bareng ya. Kalau di kelas mah enak ya dikerjain barengan. Sebelumnya kita mau ngomong ke ini dulu. Masih ada waktu 3 menit. Tak kasih pencerahan sedikit. Habis ini kita mau ngomongin apa. Nanti ingatkan ada satu soal untuk SPL dengan OBE tadi ya. Nah, sekarang Brin mau share screen materi selanjutnya aja dulu. Tentang determinan. Masih ada hubungannya sama matriks. Determinan matriks itu kan ada yang ordo 1, ordo 2. Kalau ordo 2 yang paling gampang AD min BC. Nanti ada ordo yang lebih besar dari 3 sama dengan 3. Paling pol biasanya kamu kemarin gunain metode Sarus. Kemudian nanti ada metode baru yaitu ekspansi baris atau kolom, dia pakai kofaktor yang kemarin kamu pelajari. Kemudian ada metode reduksi baris, berarti pakai OBE, menggunakan sifat-sifat determinan. Ini yang akan kita pelajari setelah ini, di pertemuan kali ini. Oke. Nah, di sini kalau mau soal, tak kasih soal dulu. Nih. Nih, ada satu soal SPL kan ini, sekalian nanti jadi tugas mandiri ya. Terus kamu ubah ke augmented matrix, ya kan bentuknya seperti ini. Terus kamu lakukan OBE, berarti kalau bentuknya reduksi seperti ini, berarti dia sampai apa namanya reduksi berarti pakai Gauss-Jordan. Terus kamu substitusi mundur lagi ke ini namanya apa? Ke SPL lagi. Terus ketemu hasilnya adalah X1 sama dengan 1, X2-nya 2, X3-nya 3. Nah, berarti yang kamu cari sekarang adalah proses dari augmented matrix ini jadi reduksi pakai OBE. Kamu oret-oret dulu di namanya di ini. Di kertas kamu. OBE ini sampai seperti ini, jadi introduksi. Nanti langkahnya ada apa aja. Atau kita coba pakai soal nomor 2 kemarin aja ya, kamu sudah tahu OBE-nya ya. Setuju nggak? Soal nomor 2 kemarin yang kamu buat video. Iya, Bu. Setuju, Bu. Nah, kamu kan udah buat video kan, sudah beredukasi juga kan kunci jawabannya. Nah, kamu buat itu mulai dari awal sampai akhir. Atau kalau enggak nanti Bu Rindu coba ambilkan dari salah satu jawaban teman kalian. Untuk yang